Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memulai presentasi dengan judul Sistem Informasi yang ada pada perusahaan menggunakan ERP dalam mata kuliah Konsep dan Strategi Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Rangga Satria Perdana. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Seftia Damayanti, Nabila Azahra, dan Karenina Nurfaridah Pratiwi. Langsung saja pada materi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu sistem informasi pada perusahaan. Sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem ini membantu dalam mengambil keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi di dalam organisasi. ERP itu sendiri adalah Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi dan digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis, utama dalam sebuah organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi. ERP menyediakan satu platform terpusat untuk semua data perusahaan, memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan koordinasi yang lebih baik antar departemen. Adapun tujuan dari ERP yang pertama yaitu integrasi data, yaitu menyediakan satu sumber data konsisten dan akurat. Yang kedua yaitu ada efisiensi operasional, yaitu mengotomatisasi dan menyederhanakan proses bisnis. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan, di mana menyediakan informasi real time dan akurat. Kolaborasi, meningkatkan komunikasi antar departemen. Dan yang terakhir adalah kepatuhan dan pelacakan, di mana memastikan kepatuhan dan mempermudah pelacakan aktivitas. Sejarah singkat dan evolusi ERP dimulai pada tahun 1960-an, yaitu ada Inventory Management and Control Program untuk mengelola inventaris dan manufaktur. Dari tahun 1970-an ada Material Recruitment Planning atau MRP untuk merencanakan produksi dan pengelolaan persediaan. Pada tahun 1980-an ada MRP2, yaitu Manufacturing Resource Planning, memasukkan aspek keuangan dan sumber daya manusia. Pada tahun 1990-an, ERP muncul, mengintegrasi fungsi bisnis lebih luas serta penjualan dan pemasaran. Evolusi dari ERP itu sendiri pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, ERP on-premise dengan investasi besar. Pada tahun 2000 sampai 2010-an, ERP berbasis cloud yang lebih fleksibel dan murah. Pada saat ini, ERP modern, teknologi AI, dan analitik canggih untuk wawasan dan otomatisasi yang lebih baik. Mengapa ERP penting? Karena ERP memiliki manfaat yang sangat berguna. Di antaranya yaitu manfaat utama ERP yang pertama, integrasi data lintas departemen. ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti keuangan, HR, produksi, dan penjualan ke dalam satu sistem terpusat. Hal ini memastikan bahwa semua data konsisten, akurat, dan mudah diakses oleh semua bagian perusahaan. Yang kedua yaitu ada efisiensi operasional dan penghematan biaya. Dengan mengotomatisasi proses bisnis dan mengurangi pekerjaan manual, ERP meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat waktu respon, dan menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan. ERP menyediakan alat yang membantu karyawan bekerja lebih efisien dan efektif dengan akses mudah ke informasi yang diperlukan. Karyawan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan itu sendiri. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang studi kasus singkat contoh perusahaan yang sukses menggunakan ERP, yaitu perusahaan Nike. Masalah yang dihadapi
Sebelum menggunakan ERP, Nike menghadapi masalah dengan data yang tersebar di berbagai sistem yang berbeda, mengakibatkan ketidakefisienan dan kesalahan dalam pengelolaan rantai pasokan. Solusi ERP yang digunakan yaitu Nike mengimplementasikan SAP ERP untuk mengintegrasikan data dari seluruh operasi globalnya, termasuk produksi, distribusi, dan penjualan. Hasil yang dicapai yaitu peningkatan efisien rantai pasokan, pengurangan waktu tunggu produksi, dan peningkatan akurasi data. Hal ini juga memungkinkan Nike merespon dengan lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan mengoptimalkan inventaris secara lebih efektif. Komponen utama ERP yaitu 1. Keuangan dan akuntansi, yaitu manajemen anggaran atau pelaporan keuangan. Yang kedua ada manajemen rantai pasokan, yaitu pengelolaan persediaan, pengadaan, dan distribusi. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang rekrutmen, penggajian, dan manajemen kinerja. Yang keempat ada produksi dan manufaktur, yaitu perancangan produksi dan manajemen kualitas. Yang terakhir ada penjualan dan pemasaran, yaitu tentang manajemen pelanggan dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada implementasi ERP. Tahapan implementasi yaitu yang pertama perancangan atau planning, penentuan kebutuhan bisnis dan tujuan. Yang kedua ada analisis bisnis, yaitu evaluasi proses bisnis yang ada. Yang ketiga ada desain sistem, yaitu pengembangan arsitektur sistem. Yang keempat ada implementasi, yaitu instalasi dan konfigurasi perangkat lunak. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian atau pengujian sistem dan pelatihan pengguna. Contoh implementasi ERP pada perusahaan Toyota Motor Corporation. Solusi ERP yang digunakan yaitu SAP ERP. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Akan menjelaskan materi yang sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Zahra, NPM 21162211003. Adapun keberhasilan yang dicapai yaitu mengintegrasi sistem di seluruh pabrik atau kantor Toyota secara global, memastikan juga data yang konsisten dan real time. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi produksi dengan mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi waktu henti produksi. Yang ketiga ada mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi proses dan pengurangan duplikasi kerja. Terakhir ada meningkatkan visibilitas dan kontrol atas rantai pasokan, juga memungkinkan Toyota merespon cepat terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada tantangan dan solusi yang akan dihadapi. Yang pertama ada tantangan yang akan dihadapi yaitu seperti banyaknya karyawan yang merasa tidak nyaman atau kurang nyaman dengan perubahan sistem yang signifikan ini. Yang kedua ada mengintegrasi sistem yang kompleks dan beragam di berbagai lokasi global. Terakhir ada investasi awal yang cukup besar untuk implementasi dan pelatihan. Nah, solusi untuk tantangan yang akan dihadapi tersebut yaitu program pelatihan dan edukasi yang komprehensif untuk karyawan guna mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, ada implementasi dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi untuk mengurangi resiko dan menangani masalah secara efektif. Dan yang terakhir ada tim manajemen proyek yang berpengalaman untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana dan anggaran. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi selama proses implementasi dapat diatasi dengan strategi manajemen perubahan yang efektif dan pendekatan implementasi secara bertahap. Selanjutnya ada tantangan implementasi ERP, yaitu ada yang pertama resistensi dari karyawan terhadap perubahan. Yang kedua ada biaya implementasi yang tinggi. Dan yang ketiga ada integrasi dengan sistem lama yang kompleks. Nah, cara untuk mengatasi resiko tersebut
yaitu dapat dengan memanajemen perubahan yang efektif, perencanaan anggaran yang cukup matang, dan fase implementasi yang terstruktur. Selanjutnya ada pandangan masa depan tentang ERP ini, yaitu ada potensi pengembangan teknologi ERP dan peran ERP dalam transformasi digital perusahaan. Yang pertama ada potensi pengembangan teknologi ERP. ERP akan terus berkembang dengan teknologi integrasi terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI, ada juga pembelajaran mesin dan analistik canggih yang akan meningkatkan kemampuan produktif dan otomatisasi. Yang kedua, ada peran ERP dalam transformasi digital perusahaan, yaitu ERP akan menjadi tulang punggung dalam transformasi digital, membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, meningkatkan efisiensi, dan tetap kompetitif di era digital. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi, ERP itu bukan hanya sebuah sistem, tetapi ERP merupakan sebuah strategi penting untuk mencapai efisiensi dan keunggulan kompetitif. Dengan integrasi data yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, dan dukungan untuk pengambilan sebuah keputusan yang lebih baik. ERP juga membantu sebuah perusahaan untuk tumbuh dan beradaptasi dalam lanskap bisnis yang terus berubah. Melihat ke masa depan, pengembangan teknologi ERP dan perannya dalam transformasi digital akan semakin memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Jadi, untuk keuntungan ERP itu sendiri, secara garis besar yaitu integrasi dan visibilitas data yang lebih baik, terus ada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi pendengar dan mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan.